kabar ya semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan tetap jalankan protokol kesehatan. Dan juga harus rajin sekolah. Walaupun ada yang sebagian sudah masuk sekolah, ada yang sebagian masih online. Oke, udah lama kan nggak ngeliat kakak-kakaknya di sini? Oke, kita mulai ibadah hari ini dengan lagu pertama, Yesus Sayang Padaku. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapak atas berkat dan karunia yang Kau berikan pada kami hingga pada hari Minggu pagi ini Tuhan. Kami dapat berkumpul lagi di rumah kami masing-masing untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi lagu Ku Menang, Ku Menang. Berdoa dulu ya adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan kami puji dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus. Kembali Tuhan kami mengucap syukur kehadirat-Mu atas segala penyertaan-Mu kepada kami, sehingga pada hari ini kami masih dapat mengikuti ibadah online kami dari rumah kami masing-masing. Berkati Tuhan ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Begitu juga Tuhan sebagian firman yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu, supaya dapat berguna di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di atas segalanya kami orang berdosa, sucikan dosa-dosa kami sehingga kami layak menerima berkat yang Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nas kita pada minggu ini tertulis di Matius 28 ayat 1 sampai 10.
dengan perikop kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari Minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat dia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari secepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Nah, cerita kita pada minggu ini tentang kebangkitan Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, tapi sebelum kakak memulai cerita ini, kakak mau menanyakan sama adik-adik. Jumat kemarin kita merayakan apa? Jumat Agung. Jumat Agung itu apa, adik-adik? Jumat Agung itu adalah hari apa? Ayo. Ya, hari pada saat Tuhan Yesus disalibkan. Kita memperingatinya pada saat Jumat Agung. Di situ Tuhan merasakan penderitaan, kesengsaraan yang ditanggungnya untuk dosa-dosa kita. Nah, pada minggu ini kita merasakan kebangkitan Tuhan Yesus, adik-adik. Pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, jadi kebangkitan Tuhan Yesus pasti kita rasakan. Kenapa? Karena Tuhan mempunyai kuasa. Dia bisa bangkit dari antara orang mati. Bukan dia saja yang bisa bangkit, Tuhan Yesus juga bisa membangkitkan orang mati. Seperti Lazarus. Ada yang ingat Lazarus? Ya, Lazarus dibangkitkan Tuhan dari kematian. Nah, kisah Paskah kita berbeda, adik-adik, dengan orang dewasa. Ayo di sini, siapa yang pernah merasakan kehilangan seseorang atau barang kesayangan atau binatang peliharaan kesayangan? Pasti ada. Kalau kita merasakan kehilangan, pasti sedih, adik-adik. Sedih karena kita akan berpisah dari orang yang kita sayangi. Begitu juga kepada Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia telah berpisah dengan murid-muridnya, berpisah dengan kita. Dia tidak bisa lagi bersama-sama murid-muridnya untuk apa? Untuk menjalankan pelayan kepada para jemaat. Nah, siapa di sini pernah mengalami kejutan? Oh, siapa? Kalau kita mengalami kejutan, perasaan kita gimana? Senang dong, namanya aja kejutan. Nah, begitu juga pada saat murid-muridnya menerima kejutan. Pada saat kebangkitan Tuhan Yesus Kristus naik ke surga, mereka kaget, adik-adik, karena di kuburnya telah tidak ada lagi mayat Tuhan Yesus. Mereka ketakutan. Dipikir mereka Tuhan Yesus ada mencuri atau ada yang mengambil. Tetapi pada saat itu malaikat Tuhan datang. Kalian jangan takut. Tuhanmu, Tuhan Yesus Kristus telah bangkit ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk bersama-sama dengan Allah di surga. Nah, walaupun Tuhan Yesus tidak beserta dengan kita atau beserta dengan murid-muridnya lagi, tetapi Tuhan Yesus ada di hati kita masing-masing. Di hati adik-adik, begitu juga di hati kakak. Begitu juga dengan hatinya murid-murid. Karena dengan kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus yang tidak dimiliki oleh siapapun juga. Sebelum kita mengikuti Tuhan Yesus, kita harus memahami apa sih yang dimau Tuhan Yesus dari kita, apa sih yang diinginkan Tuhan Yesus perbuat
kita perbuat sesudah Tuhan Yesus naik ke surga. Ayo, apa? Berbuat baik kepada sesama, menolong kepada teman yang memerlukan, taat sama orang tua, baik kepada guru, semua yang baik-baik. Kakak yakin adik-adik sekolah minggu HKBP Borneo pasti sudah melaksanakan apa yang diminta oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, begitu juga pada saat kebangkitan Tuhan Yesus, kita harus semakin kuat, semakin beriman kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus tidak sia-sia dalam kematiannya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi kita harus memaknai kebangkitan Tuhan Yesus dengan mengubah diri kita dari yang buruk menjadi yang baik. Demikian adik-adik cerita kita pada minggu ini. Semoga apa yang kakak sampaikan berguna bagi adik-adik. Terima kasih. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan kami puji dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kembali Tuhan kami mengucap syukur kehadirat-Mu atas segala penyertaan-Mu kepada kami Tuhan. Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Buat Tuhan supaya firman yang kami dengarkan berguna bagi kehidupan kami sehari-hari dan kami dapat melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan kita, Yesus Kristus. Di atas segalanya Tuhan, kami orang berdosa, sucikan dosa-dosa kami sehingga kami layak menerima berkat yang Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita bernyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.